Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita membaca kalimat thayyibah bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga memanjatkan doa kepada Allah, semoga semua yang telah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah menjadi sebab Allah gabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita semuanya, amin ya rabbal. Salawat serta salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan, kita haturkan, kita tujukan kepada kekasih kita, junjungan kita, juru selamat kita, Nabi yang terakhir, Rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib yang alhamdulillah cukup banyak hadir di malam hari ini. Walaupun kita tidak sebutkan nama satu persatu, tapi insya Allah kita selalu berdoa kepada Allah, semoga para habaib, para kiai, para asatid, guru-guru kita, orang-orang tua kita semuanya dipanjangkan umur, diberikan sehat wal afiyah, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tentunya nanti ada penceramah kita, insya Allah nanti ada kiai kita yang akan memberikan nasihat panjang lebar tentang maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu Kiai Haji Fajar Maulana. Semoga Allah berikan sehat wal afiah kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya bapak masuk surga tapi istrinya nggak masuk surga, kira-kira enak apa nggak surga? Kurang sempurna kalau kita masuk surga, orang yang kita cintai kakak masuk surga. Atau mungkin ibu-ibu masuk surga tapi bapaknya, suami nggak masuk surga, anaknya nggak masuk surga, rasa-rasanya nikmat surga kurang sempurna. Begitu juga seandainya bapak ibu masuk surga tapi anak-anak yang kita cintai nggak masuk surga, rasa-rasanya nikmat surga tidak sempurna. Tapi nikmat surga akan sempurna bila kita masuk surga, istri masuk surga, anak-anak masuk surga, insya. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu masuk surga, anak masuk surga, tapi kalau nggak ketemu Rasul, nikmat surga kurang sempurna. Kenapa? Karena bertemu dengan Rasul lebih nikmat daripada bertemu dengan siapapun yang kita cintai di atas muka bumi. Duduk bersama Nabi lebih nikmat sekian kali, sekian juta kali daripada duduk dengan orang yang paling kita cintai, baik istri, suami, anak, tidak ada. Nikmatnya duduk bersama Rasul, nikmatnya melihat Rasul. Di dalam Sahih Muslim, seandainya ada orang yang pernah melihat aku, kata Nabi Muhammad, seandainya ada orang yang pernah melihat aku lalu terpisah, saat harus ketemu lagi, dia akan rela meninggalkan dunia dan isinya, dia akan tinggalkan semua ahli keluarganya demi bertemu dengan aku walaupun sekejap, kata Nabi Muhammad. Allah, makanya kalau kita masuk surga tapi nggak ketemu Rasul, tidak penuh dengan kenikmatan. Bahkan lau khuyira, seandainya dikasih pilihan kepada para sahabat Nabi, anta isya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, para sahabat,
seandainya dikasih pilihan kepada mereka, para sahabat, apakah kamu mau hidup di dunia bersama Nabi atau masuk surga tapi tidak ketemu Nabi? Apa kata para sahabat? Niscaya semua sahabat bilang, kami lebih suka hidup di dunia bersama Nabi daripada masuk surga tidak ketemu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sahabat sudah pernah ketemu Rasulullah, karena sahabat sudah pernah lihat Nabi. Nikmatnya melihat Nabi melebihi semua kenikmatan. Oleh karena itu Aisyah pernah bilang, Rasulullah pernah bersabda, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka, susah, nggak enak, rugi orang yang tidak melihat aku nanti di yaumil qiyamah, kata Nabi Muhammad. Padahal masuk surga tapi kurang nikmat karena nggak ngelihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pernah Bapak Ibu dengar cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah disuruh lewat di depan kaum wanita yang waktu itu mereka dikasih buah, dikasih pisau. Sebelum Nabi Yusuf lewat, perempuan-perempuan tadi disuruh kupas pisaunya, apa namanya, buahnya dengan pisau yang dipegang. Sedang mengupas buah yang ada di tangannya, Nabi Yusuf disuruh lewat. Pas ngelihat Nabi Yusuf, ternyata mereka kaget, terperangah, terkejut ngelihat kegantengan, ketampanan Nabi Yusuf, sampai-sampai buah bukan yang dikupas tetapi apa, tangan, jari jemari mereka potong, berdarah-darah, kuku, daging lepas berdarah-darah, tapi dia tidak terasa karena nikmatnya ngelihat Nabi Yusuf. Sampai-sampai mereka bilang, mahadzal bashar, ini bukan manusia, ini malaikat. Subhanallah, nggak bisa kebayang ngelihat orang gantengnya, enaknya ngelihat orang ganteng, sampai-sampai tangan dipotong-potong. Kenapa? Itu gantengnya Nabi Yusuf. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim meninggal tahun 748 Hijriah, murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meninggal 728 Hijriah. Apa kata Ibnu Qayyim? Seandainya kegantengan, ketampanan Allah turunkan 100%, niscaya dibagi dua, 50% untuk Nabi Yusuf sendirian, 50% dibagiin manusia di atas muka bumi. Nggak tahu kira-kira dapat berapa persen yang ada di sini. 50% dibagiin kepada seluruh manusia yang di atas muka bumi. Berarti kita dapatnya mungkin 0,000 lagi. Makanya siapa yang punya muka ganteng sombong, ya baru punya 0,000 aja sombong. Nabi Yusuf. Tapi ketika Imam Ibnu Qayyim memberikan sifat kegantengan Nabi, beliau mengambil dari hadis Isra Mi'raj yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Sa'sa'ah dan Anas ibn Malik serta Abu Dzar radhiyallahu anhum. Waktu Nabi naik ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf. Kata Nabi Muhammad, ka'annahu qad u'tiya syatrul hasan. Aku lihat Nabi Yusuf, sungguh dia seakan-akan dikasih setengah ketampanan, setengah kegantengan dikasih ke Nabi Yusuf. Maka disitulah Ibnu Qayyim mengatakan, setengah kegantengan untuk Nabi Yusuf sendirian, setengahnya dibagiin kita semuanya. Lalu wahai Imam Ibnu Qayyim, kalau gantengnya Nabi kayak bagaimana? Apa jawab beliau? Gantengnya Nabi Muhammad kayak gantengnya Nabi Yusuf digabung dengan gantengnya semua manusia, digabung jadi satu. Itulah ketampanan Nabi Muhammad, itulah ketampanan Rasulullah. Nggak tahu bagaimana nyeritain gantengnya Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita, setan, iblis yang hidup dan ketemu dengan Nabi Muhammad, iblis, setan ketemu dan melihat Rasul, dia mau menggambarkan Nabi Muhammad nggak bisa. Padahal dia ketemu dengan Nabi Muhammad, padahal dia melihat Rasulullah, nggambarin, membentuk Nabi Muhammad tidak bisa.
Makanya Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan ulama sepakat mengatakan hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi aku, kata Rasul, sungguh dia telah melihat aku. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupai aku, saking sempurnanya kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau malam ini kita bersalawat, kalau malam ini kita basahi lidah kita dengan memuji Nabi Muhammad, kalau malam ini kita menyanjung Rasulullah, insya Allah nanti di yaumil qiyamah Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad. Salawat kita ini insya Allah menjadi wasilah kita, menjadi sebab kita Allah pertemuan kita dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Tentunya para ulama memberikan amalan-amalan yang kalau kita lakukan akan jadi sebab kita dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Ada secara singkat saja. Tentunya kalau kita mau baca Al-Quran bisa dibuka di surat Al-Fatah di ayat yang ke-29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar rahama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min athari sujud. Saya tidak bahas surat Al-Fatah di 29 karena terlalu panjang. Kita ambil saja hadis-hadis Rasulullah secara singkat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 hadis yang disebutkan dengan sanad yang sahih, semuanya di Bukhari Muslim kecuali satu ada di riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan kepada kita siapa yang mengamalkan 5 amalan ini nanti kalau meninggal dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Kalau dia meninggal akan didudukkan dekat dengan Nabi Muhammad. 5 amalan. Kira-kira masih sanggup apa enggak dengar 5 amalan? Kayaknya udah pada lemas gitu. Udah, kalau begitu tahun depan dah yang 5 ya. Ini tadi baru mau kodimah. Masih sanggup? Ini mah anak bawang nggak usah jawab. Ini mah sanggup jam 2 juga sanggup nih pasukannya. Kita singkat saja karena nanti ada ustaz kita, guru kita yang akan menerangkan tentang bagaimana luasnya maulid dan cerita tentang Rasulullah SAW. 5 amalan yang bila kita lakukan kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad di dalam surga Al-Firdaus. Yang pertama, perhatikan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Ini adalah amalan yang bisa menghantarkan kita dekat dengan Rasulullah. Yatim orang lain, tetangga saya bapaknya meninggal, dia punya anak kecil, itu yatim. Tapi ada yang yatim yang lebih hebat lagi, yatim yang keluarga kita. Mungkin kita punya keponakan yatim, kita punya misanan yatim. Itu amalan yang paling cepat menghantarkan kita dekat dengan Rasulullah SAW. Dalilnya mana? Hadis Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu an. Rasulullah pernah bersabda, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Kata Nabi Muhammad, saya dan pemerhati anak yatim hakadha fil jannah, seperti ini di surga, digandengkan. Wa asyara bis sababa wal wusta, Nabi sambil mengeluarkan 2 jarinya. Ini denger jangan dipotong ya. Ini karena jam-jam segini suka dipotong, nanti sangkain saya kampanye nomor begini. Nah, ini kan sekarang kacau nih media nih. Ini dengerin Nabi jangan suka motong. Wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Siapa yang memperhatikan anak yatim, nanti dia akan ada bersamaku seperti ini di dalam surga. Oh, insya Allah kita perhatikan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, memperhatikan anak yatim nggak mesti dengan uang. Karena orang yang kurang paham dipikir kalau urusan yatim urusan makan, yatim urusan duit. Bukan, yatim urusannya kasih sayang. Kalau urusan makan orang miskin, fakir, itu baru orang urusan makan.
Kalau kita buka semua ayat dan hadis dalam Al-Quran dan di hadis sahih, tidak ada yatim berkaitan dengan makan dan minum. Fakir miskin baru berkaitan makan dan wa ammal yatima fala taghar, jangan dihardik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u. Jadi nggak ada makan. Kalau urusan makan, ta'amul miskin, itu urusan miskin. Jadi bisa kita semua menjadi pemerhati orang anak-anak yatim. Walaupun kita nggak punya duit, bisa menjadi pemerhati anak yatim. Bagaimana? Jangan kasari mereka, jangan hardik mereka, jangan kita sakiti mereka, sayangi mereka, perhatikan mereka. Mereka adalah para anak-anak yang dicintai Nabi Muhammad. Saya mencintai dia karena Nabi Muhammad mencintai dia. Kalau kata orang Arab, habibu habibi habibi, kekasih dari kekasihku adalah kekasihku. Anak-anak yatim adalah kekasihnya Nabi Muhammad, maka kekasih daripada kekasih Nabi Muhammad adalah kekasihku. Habibu habibi habibi. Insya Allah kita bisa mencintai siapapun yang dicintai Nabi Muhammad. Amin. Wabil khusus anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Yang kedua, siapa yang punya anak perempuan, dijaga anak perempuannya dengan baik sampai balik, carikan jodoh yang baik. Bapak ibu duduk dengan Nabi di surga seperti ini. Hadisnya dari mana? Dari Anas ibn Malik. Anas ibn Malik di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma baina asabihi fil jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang punya dua anak perempuan, lalu dia didik, dia pelihara dengan penuh kesabaran sampai balik. Setelah balik dia cariin jodoh yang rapi, yang baik, yang berakhlak, yang beragama, lalu mereka menikah, bapak ibunya nanti akan dikumpulkan denganku di surga seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhamma baina asabihi, Nabi menggandengkan seperti ini. Subhanallah. Makanya di masa sekarang, terutama media yang luar biasa, media sosial yang dahsyatnya luar biasa, ayo bapak ibu kita jaga anak-anak kita, putra putri kita, terutama yang perempuan. Karena kita lihat sekarang luar biasa media, ngilu, ngeri kita ngelihat. Bahkan maaf kalau kita lihat di media, ngelihat film penyanyi apa tuh Korea, ya Allah, yang nonton pakai jilbab, berteriak-teriak histeris, ya Allah, muslim muslimah, hati-hati. Maaf, bapak ibu boleh rajin dalam ibadah, bapak ibu boleh tidak mau melanggar aturan Allah, tapi jangan lupakan anak-anak kita. Jangan diterlantarkan anak-anak kita di dalam pendidikannya. Kita khawatir bapaknya rajin ke pengajian, ibunya rajin ke pengajian, tapi anaknya tiap malam minggu nggak ada di rumah, keluar sama siapa nggak tahu. Pulangnya kadang jam 12, jam 2, jam 1. Masa bodoh, yang penting saya sholat, yang penting saya ngaji, yang penting saya taklim, yang penting saya baca Quran, tapi tidak memperhatikan terutama anak-anak perempuannya dalam keadaan maksiat kepada Allah. Saya khawatir kita distempel oleh Nabi sebagai dayuth. Tahu dayuth? Apa itu dayuth? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata ad-dayuth, sulit masuk surga ad-dayuth. Siapa ya Rasulullah yang sulit masuk surga? Yang dapat gelar dayus, yang dapat stempel dayus ya Rasul. Mereka yang tidak punya cemburu apabila istrinya dan putrinya membuka auratnya. Mereka tidak cemburu ketika istri dan putrinya berjalan dengan laki yang bukan mahramnya. Ini berbahaya. Kadang-kadang sekarang sudah menjadi ngetren. Bahkan orang tua bingung, kok tumben ya anak tetangga tiap malam minggu ada yang jemput, berangkat sore pulang malam, anak saya kok belum laku-laku. Mau ngapain? Malah bingung. Justru alhamdulillah kalau anak kita terjaga, insya Allah dengan berkah maulid, dengan berkah sholawat yang kita baca, Allah jadikan anak-anak kita semua anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal. Ini kenapa kok Nabi nyebutin anak putri ya?
Kenapa enggak anak laki? Anak laki punya kelebihan tersendiri. Tapi anak perempuan, kata Rasulullah, jalan paling cepat nganterin orang duduk bersama Nabi di surga. Kenapa? Karena anak perempuan zaman jahiliyah dulu nggak disukai. Dulu kalau ada dapat anak perempuan, wah, orang-orang Arab dulu muswaddah, mukanya hitam, menunduk, malu. Bahkan kalau yang nggak kuat iman, kalau nggak kuat malu, dia bunuh tuh anak perempuan baru lahir, wa'dul banat, dikubur hidup-hidup anak perempuan. Makanya Nabi melihat, wah, ini orang Arab zaman itu kagak suka sama anak perempuan. Nabi ngomong hadis ini. Setelah keluar hadis ini, semua orang zaman dulu pengen punya anak perempuan. Gara-gara Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang punya anak perempuan lalu dia jaga dengan baik, dengan penuh ikhlas, lalu nikah dengan lelaki yang baik, insya Allah itu jalan tercepat menghantarkan orang tua duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saat zaman dulu orang nggak demen orang perempuan? Yang pertama, dulu perempuan dikatakan tidak bisa bawa senjata. Karena zaman dulu, Bu, kalau perang itu suka perang antar suku. Jadi kalau dia punya anak perempuan, kata anak perempuan payah, nggak bisa bawa pedang, nggak bisa bela kemuliaan suku, maka mereka nggak suka. Yang kedua, perempuan zaman dulu nggak bisa cari rizki. Zaman dulu nggak ada yang kerja perempuan, makanya beban hidup nambah. Kalau anak laki bisa kerja, ngangkat kayu, ngangkat batu, perempuan nggak. Makanya mereka bilang nggak bisa bawa senjata, nggak bisa bawa rizki karena nggak bisa kerja. Yang ketiga, perempuan itu hikmahnya, baktinya terbatas. Anak perempuan bakti sama kita sebagai orang tua. Setelah dia nikah, baktinya berubah. Baktinya bukan lagi sama bapak ibunya, tapi baktinya sama suaminya. Tegaknya ada di suami, bukan lagi ada di bapak dan ibu. Anak laki sampai mati bakti tetap sama orang tua. Makanya orang Arab kurang begitu suka waktu itu karena baktinya terbatas. Yang keempat, mereka nggak bawa nasab. Ini yang paling nggak suka. Orang Arab tuh suka dengan nasab. Orang Arab suka dengan nasab. Orang Arab perhatian sangat besar kepada nasab. Makanya kalau ada orang yang protes tentang nasab, padahal dia bukan orang Arab, dia nggak ngaca diri. Kenapa? Bukan orang Arab, protes nasab orang Arab. Orang Arab itu paling ngerti dan paling perhatian dengan nasab. Bapak ibu kalau mau pergi umroh, namanya siapa? Pak Budi, nggak bisa berangkat, harus pakai nama 3. Bapaknya kakek baru bisa berangkat. Orang Arab anti menyebutkan nama tanpa disebut bapak dan kakeknya. Dari zaman dulu nasab, kata Imam As-Sakhawi, orang Persia yang dibanggakan adalah senjatanya, orang Romawi yang dibanggakan adalah filosofnya, sementara filsafatnya, sementara orang Arab yang paling dibanggakan adalah nasabnya. Itu yang paling perhatian. Jadi jangan coba-coba protes dengan nasab, akhirnya puyeng sendiri. Pakai ditanya proses nasabnya mana, yang protes nggak ngerti tentang nasab. Waliyadzubillah. Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi yang meninggal 179 Hijriah, al-aslu aslun nasab, dikatakan ansabul muslim ansabul mu'min mu'taman. Pada dasarnya nasab seorang mukmin tidak boleh diragukan. Makanya jangan coba-coba, bapak namanya siapa? Bapak Budi bin Fulan. Apa benar Fulan itu bapaknya? Coba bukti mana? Wah, ini meragukan nasab orang, itu berarti menuduh zina. Ini berhati-hati. Perempuan nggak bawa nasab, orang Arab kecewa. Saya udah didik capek, didik keluar biaya, seterusnya. Pas nikah dengan mantu, punya anak, cucu kita, tapi cucunya Fulan bin mantu bin besan. Sementara Sia sendiri hilang, namanya hilang, habis. Kenapa? Karena anaknya perempuan, hilanglah nasabnya, namanya akan dilupakan. Kalau orang tua yang nggak punya anak laki, hilang. Setelah anaknya nikah, cucunya bin mantu bin besan, kita dilupakan, selesai. Makanya orang Arab nggak suka dengan anak perempuan karena keturunannya putus. Nabi datang,
Rasul datang memberikan kabar gembira, siapa yang punya anak perempuan dididik dengan baik, dengan penuh keikhlasan, lalu dinikahkan dengan laki yang beragama dan berakhlak, insya Allah nanti dia akan bersamaku di dalam surga. Allah, insya Allah. Ayo Bapak Ibu yang punya anak perempuan, terutama kita jadikan anak kita sebagai wasilah kita untuk bisa berdampingan dengan Nabi Muhammad, untuk bisa masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan yang paling cepat lewat putra dan putri kita untuk duduk bersama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah anak-anak kita semua menjadi penghantar kita untuk bisa berdampingan dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Masih ada 3 tapi ini terlalu lama, insya Allah kita nggak sebutkan semuanya. Yang ketiga adalah banyak sholat sunnah berdasarkan hadis Rabi'ah bin Ka'ab dalam Sahih Muslim. Bintu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataitu biwadhi wa hajatih. Faqala ya Rasulullah, waktu itu Nabi mengatakan, ya Rabi'ah asal. Faqala as'aluka murafaqataka fil jannah. Faqala fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Artinya yang ketiga, banyakin sholat sunnah. Hadis Sahih Muslim dari Abu Rabi'ah, siapa yang banyak sholat sunnah nanti akan menjadi pendamping Nabi di surga. Yang keempat yaitu dia ini mencintai Rasulullah. Ini yang terakhir. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibn Mas'ud. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, madza taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Faqala Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Apa kata Rasulullah? Waktu itu Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasul, bagaimana pendapat Anda kalau ada orang yang mencintai Anda tapi amalnya tidak seperti Anda ya Rasulullah? Seperti kita, Bapak Ibu, semua malam ini kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, tapi siapa yang amalnya seperti Nabi? Tidak ada. Kata Rasulullah waktu ditanya, ya Nabi, ya Rasul, kalau kami cinta kepada Anda tapi amal kami tidak seperti Anda, bagaimana nanti di hari kiamat kami ya Rasulullah? Malam ini kita juga bilang begitu, ya Rasulullah, kami semua yang hadir di tempat ini cinta kepadamu ya Rasulullah. Semua yang hadir ini, kita tidak duduk di tempat ini kecuali karena cinta sama Nabi Muhammad. Tapi amal kita tahu tidak seperti Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang sholatnya kayak Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang hadir di sini yang sedekahnya seperti Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang hadir di sini yang zikirnya seperti zikirnya Nabi Muhammad. Tapi semuanya cinta sama Nabi Muhammad. Rasulullah menjawab dengan mengatakan apa? Anta ma'aman ahbabta. Apa kata Rasul? Kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Subhanallah. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita katakan kepada Allah, ya Allah, kami semua berkumpul di tempat ini sebagai wujud cinta kami kepada Nabi-Mu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Ya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Ya Nabi Allah, kami cinta kepadamu. Tapi ya Allah, ya Rasulullah, amal kami tidak seperti Nabi, amal kami tidak seperti Rasul. Insya Allah malam ini dijawab oleh Nabi Muhammad seperti beliau menjawab di zaman Abdullah ibn Mas'ud. Rasul mengatakan untuk kita, antum ma'aman ahbabtum. Semoga kalian dikumpulkan dengan siapa yang kalian cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.